Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin sedikit berbincang-bincang terkait hal yang penting yang bermanfaat insya Allah. Orang sakit lebih bahagia daripada orang yang sehat. Terkadang jamaah, orang yang sakit ini butuh motivasi. Maka orang yang sakit ini tidak perlu iri. Tidak perlu iri kepada orang yang sehat, orang yang hidupnya senang, orang yang hidupnya tanpa ada masalah terkait kesehatan. Mereka tidak perlu iri, karena mereka telah Allah berikan keutamaan masing-masing. Terkadang malah justru kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Orang yang sedang sakit tidak perlu iri kepada orang yang sehat. Mengapa? Karena Nabi SAW katakan, menghibur orang yang sedang tertimpa penyakit. Yawadul ahlul afiyat yaumal qiyamah ana juludahum quridat bin maqarid lima yarawna min thawabi ahlul bala. Sesungguhnya manusia pada hari kiamat, orang-orang yang tidak tertimpa sakit, mereka ini menginginkan kulit-kulit mereka digunting-gunting, dilukai dengan gunting-gunting di dunia ini. Mengapa demikian? Mereka berkeinginan karena mereka melihat orang yang mendapatkan musibah, orang yang mendapatkan bala, pahalanya lebih besar. Lihatlah para rasul, para nabi. Mereka orang-orang yang Allah berikan musibah yang sangat besar. Allah naikkan derajat mereka lantaran mereka mendapatkan musibah. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang sahih, ma yazalul mu'min bil mu'min wal mu'minah fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Cobaan akan selalu ada kepada orang yang beriman, mukmin atau mukminah. Cobaan itu terkait dengan jasadnya, cobaan itu terkait dengan hartanya dan anaknya, sampai ia bertemu kepada Allah tanpa membawa sekecil dosa. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah bersedih hati ketika kita mendapatkan musibah, karena sejatinya musibah tersebut ketika kita ikhlas ridha menerimanya akan mendatangkan manfaat, akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an mengatakan sesungguhnya setelah ada kesulitan, di dalamnya pasti ada kemudahan. Mustahil di dunia ini seseorang mengalami kesulitan terus. Mustahil di dunia ini seseorang mengalami rasa sakit terus. Pasti ada kalanya ia akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah. Masing-masing manusia itu ada ujiannya. Dan orang yang diberikan ujian sejatinya ia akan mendapatkan anugerah terbesar. Lihatlah orang yang paling sempurna imannya adalah, kata Ibnu Qayyim, adalah orang-orang yang ia menunggu datangnya musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah sharingan yang sangat indah. Orang yang konyol membuat masalah. Orang yang konyol membuat masalah. Orang kerdil memperbesar masalah. Orang biasa membicarakan masalah. Orang besar mengatasi masalah. Orang bijak bersyukur dengan adanya masalah. Orang kreatif melihat peluang dari masalah. Orang bertakwa naik derajat karena masalah. Maka tidak ada orang yang tidak memiliki masalah. Masalahnya bagaimana cara kita menyikapi masalah. Karena hakikatnya hidup itu rangkaian masalah demi masalah. Maka para pendengar, jadikanlah masalah sebagai masa kita mengenal Allah. Jadikanlah masalah sebagai anugerah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah dan ujian menjadi berkah kehidupan kita. Karena bisa jadi ketika kita melihat seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah dari dunia ini, sedangkan dia muqimun ala ma'asihi, dia selalu berbuat maksiat kepada Allah, maka ketahuilah itu adalah istidraj yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya ketika ia tidak mengetahui atau
dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka para pendengar, ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.